Kali ini, tim TV One Aceh mengikuti kegiatan Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Agus Kriswanto saat melakukan kunjungan ke Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia yang merupakan batas wilayah paling barat dari Republik Indonesia. Pulau Rondo yang tinggi ini berada di sebelah utara dari Pulau Weh, 4 menit 30 detik lintang utara, dan 95 derajat 6 menit 45 detik bujur timur. Ini berupa daratan yang umumnya berbatu, tidak berpenghuni dan tidak memiliki sumber air. Pulau Rondo dijaga oleh satu peleton Satgas Pengamanan Gabungan Prajurit TNI Angkatan Darat dan Marinir dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini, Pangdam Iskandar Muda melakukan pemeriksaan kesiapan prajurit dalam menjaga perbatasan. Siap di sebelah mana? Masih dulu, geletakan gitu aja. Ya. Jadi ini bangunan baru ya. Namun kondisinya seperti ini karena materialnya sulit dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One. Kembali lagi bersama saya Warwildan di program Apa Kabar Kunjungan ini bersama Maijen TNI Agus Kriswanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini dalam kunjungan di hari ini sudah terlihat bagaimana Pak? Sebelumnya di perbatasan, kemudian dalam rangka juga beberapa bulan bertugas di Aceh, kemudian berkunjung ke Pulau Rondo, dan kondisi umumnya seperti apa Pak? Ya. Saya sangat bersyukur dan saya bangga dengan prajurit-prajurit TNI yang ada di Pulau Rondo ini, karena mereka dari pancaran wajahnya siap melaksanakan tugas yang mulia ini, yang tidak gampang. Karena di sini ditempatkan pulau terpencil, dalam arti ujung paling barat, dalam rangka mempertahankan wilayah dan menjaga kedaulatan. Yang penting menjaga kedaulatan. Karena jangan sampai pulau ini digunakan oleh orang-orang ataupun pihak manapun yang tidak bertanggung jawab ataupun akan menghancurkan kedaulatan bangsa kita. Sekali lagi pagi ini saya bangga, saya bisa mendarat bersama Pak Tivian juga ya, dan ini prajurit-prajurit kami yang sudah 5 bulan bersama-sama kita. Kebetulan tadi Mas bisa melihat logistiknya bagaimana dan sebagainya. Kita mudah-mudahan mereka tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baik, jadi Bapak, seberapa vital Pulau Rondo ini dan juga seberapa vital keberadaan dari prajurit TNI supaya menjaga Pulau Rondo ini sendiri? Saya kira ini adalah wilayah NKRI ya, dan tidak boleh sejengkal pun diambil, baik itu wilayahnya maupun kedaulatannya. Maka sangat penting sekali TNI di sini. Dan mungkin ini tidak bisa dilaksanakan oleh unsur-unsur atau komponen lain, harus TNI. Karena TNI adalah tugasnya mempertahankan wilayah dan menjaga kedaulatan dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Iya. Kemudian untuk unsur yang ada di sini Pak, apakah ada hanya dari tentara Angkatan Darat atau juga ada dari Angkatan Laut atau seperti apa? Ya, di sini sesuai perintah dengan Panglima TNI adalah gabungan dari Angkatan Laut, yaitu marinirnya, dan dari Kodam, yaitu Batalon 115, dengan jumlah dari marinir 24 personil dan dari Angkatan Darat 34 personil semuanya. Ya. Jadi kekuatannya memang diusahakan maksimal ya Pak untuk bisa menjaga perbatasan maksimal, ini. sudah pertimbangan taktis maupun strategis. Iya. Ya. Kemudian untuk periode tugas, apakah dari satuan dari 20-an anggota tadi, ini apakah nantinya akan terus-terusan di sini gitu Pak? Dirotasi, karena ini merupakan operasi sehingga di bawah kendali Panglima TNI, dan operasi selama yang awalnya 6 bulan, ya. Namun untuk ke depan ini diundur karena ST dari Panglima TNI penugasan adalah 9 bulan. Jadi ada periode ganti, 9 bulan diganti. Ya. Kemudian bagaimana Bapak memotivasi para prajurit supaya tetap lebih tangguh? Sepertinya berbeda ya Pak, kualitas mungkin juga dan mental dari prajurit yang berada di sini dibanding berada di tempat yang cenderung kondusif dan juga logistik dan sebagainya mudah dijangkau seperti itu Pak. Ya, saya kira seperti saya katakan tadi kepada prajurit, bahwa apabila kita bicara masalah kesulitan, pasti akan merupakan kendala. Namun bagi prajurit, kendala itu adalah tugas dan makanan TNI. Dan apapun yang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain, TNI harus bisa. Dan itu bagiannya TNI. Sehingga saya yakin motivasi anggota
tadi saya lihat cukup bagus, dan cara memotivasi kita dengan berkomunikasi, ya, dengan bergaul bersama dan mendatangi, meninjau dengan memberikan sedikit harapan-harapan bahwa saudara-saudara kita di luar pulau ini dalam keadaan sehat walafiat. Silaturahmi yang bersambung, walaupun di pulau, namun kita punya saudara-saudara prajurit TNI yang di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, baiklah, kemudian seperti Bapak juga sudah sedikit barangkali juga melihat kondisi anggota. Ya. Dan menurut pandangan Bapak sendiri sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda, bagaimana kondisi para prajurit yang menjaga perbatasan ini, khususnya di Pulau Rondo ini? Saya kira tadi saya lihat secara fisik ya, mereka masih memiliki motivasi dan moral yang cukup tinggi. Bahkan dengan ada penambahan 3 bulan lagi karena peraturan menyusul. Ini saya kira mereka sudah siap. Tadi juga baru saja belanja ya, dengan perahu rakyat belanja tadi ya, selama 2,5 jam. Kebetulan ombaknya 2 meter. Nah, itu masih bisa dipaksa karena didampingi oleh sea rider dari Kodam. Kalau nggak didampingi mungkin nggak berani. Jadi tergantung dari ombak juga Tergantung ya, ombak. dari cuaca Kalau ombak sendiri. besar kita tentunya nggak berani ya, logistik. Namun kita Kodam membackup apabila sudah darurat, di sana ada heli dan mungkin ada kapal yang lebih besar akan kita gunakan untuk membantu. Kalau misalnya dalam jangka waktu berapa lama, mungkin seminggu tidak ada logistik, itu seperti apa Pak? Survival dari prajurit TNI sendiri? Ya, saya kira survival itu sudah pelajaran TNI ya. Itu sudah, mereka sudah punya program dan punya doktrin yang sangat kuat. Namun dengan manajemen yang insya Allah ya bagus, itu tidak sampai terlambat 1 minggu ya. Pasti dia akan kontak ke komando atas dan akan kita dukung dengan berbagai cara. Ya. Iya. Kemudian kita melihat bahwa kondisi di Pulau Rondo ini sendiri juga dari listriknya atau kondisi secara umum lain-lainnya untuk pasokan seperti transportasi, terus juga sumber listrik. Ini yang Bapak lihat tadi mungkin sedikit jalan-jalan seperti apa? Sebelum kita menuju ke anggota menanyakan langsung kepada yang memang mengalami atau juga duduk di sini gitu Pak. Ya, baik dari laporan yang sudah saya terima dan saya cek langsung di sini, memang ada solar cell yang dulu dari Mabes TNI ya, dari Kemhan juga ada, namun sejak 2010 tidak berfungsi karena mungkin penampungan dayanya sudah tidak berfungsi lagi. Namun kita ada darurat 1 solar cell yang di navigasi di atas, kita numpang, sementara numpang di navigasi di atas itu. Nah, sehingga harapan kita untuk tenaga listrik ini bisa nanti kita perbaiki, Kodam akan mengajukan ke komando atas, sehingga tidak ketergantungan dengan tenaga listrik yang ada di navigasi. Demikian juga air juga ada, kita buat penampungan ya, air hujan tentunya rahmat dari Tuhan itu air hujan, ya, tidak rebutan dengan yang lain, memang adanya itu. Dan air bersih juga kita beli dari luar karena penyulingan air bersih di sini dulu ada ya. Siap. Dulu sempat ada, namun tenaganya atau membutuhkan solar yang lebih mahal daripada beli airnya, sehingga Lebih mahal solar daripada yang air sih. iya, lebih mahal solar. Airnya. Bawanya Airnya ya. ya, Air yang tidak digunakan tidak sepadan. Tidak sepadan. Tidak sepadan Ya. Baiklah pemirsa TV One Aceh, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali lagi dengan obrolan langsung dengan prajurit TNI yang menjaga perbatasan program di Pulau Rondo. Apa kabar TV One Aceh? Saat ini saya sedang berada di Pulau Rondo dan juga bersama Danton atau juga komandan peleton dari Satgas Pulau Rondo ini sendiri. Ada Letu Jeffrey. Siap. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja di sini. Kemudian semangat masih tetap 5-5. Jadi tetap semangat ya, Ya. walaupun kadang cuaca panas, bahkan kabarnya ini airnya susah nih, atau seperti apa Ya, kondisinya? air kita sementara untuk saat ini masih mengantukkan ke air hujan. Kebetulan alhamdulillah minggu kemarin hujan terus-menerus hingga pasokan air untuk kita mandi, untuk masak masih banyak alhamdulillah. Seperti itu ya. Ya. Apakah tidak ada buat sumur sendiri Bu Galian atau seperti apa? Oh, untuk sumur mungkin hanya sekitar lebar 3 kali 3 meter. Nampung air, kemudian ada tandon-tandon yang langsung dari Pemirsa, Dari seperti atap kita ketahui bahwa Pulau Rondo ini juga terdiri dari batu-batuan keras dan kita juga bisa membayangkan jika bahwa di sini tidak bisa digali sumur dan hanya memanfaatkan air-air dari hujan penampungan. Itu pun kalau ada hujan. Baik, bisa pemirsa bayangkan saat ini sedang terik panas dan dalam beberapa hari belakangan memang tidak ada air hujan. Jadi memang kemungkinan akan dijatah. Jadi seperti apa nih Pak Jeffrey? Apakah ada penjatahan air minum kepada anggota seperti apa? Untuk air minum apabila kita
tidak hujan, berarti kita harus mengirim dari daratan, dari Pulau W, dari Kota Sabang. Ada pengiriman ya. Ya, kita membawa jerigen-jerigen, kemudian air bersih dibawa ke sini dan diutamakan untuk masak dan minum terlebih dahulu. Berarti dari penugasan personil sendiri itu seperti apa? Yang menghandle untuk logistik, apakah ada atau seperti apa Ya, kondisinya jadi di Pulau Rondo? di kita sebagian sudah kita tempatkan di Pulau W, Kota Sabang untuk mendukung logistik dari Pulau Rondo ini. Dan itu pun kita rolling setiap minggunya agar mereka selain refreshing juga bisa bantu kita yang di sini untuk mendukung logistik. Jadi pergantian juga ya biar Ya. bisa merasakan daratan di Ya. seberang sana ya. Kemudian kalau melihat yang masakan sendiri ini seperti apa kondisi masakan? Apakah ada menu khusus atau bahkan barangkali pemirsa bisa diberitahukan ada menu spesial ya di Pulau Rondo ini? Ya, untuk menu spesial di sini kita sering memasak sayur nangka seperti itu. Sayur nangka. Ya, Itu nangkanya sayur dari mana tuh, Pak? Nangka banyak kita di sini ada tanaman nangka, kemudian kadang kita ubi, daun ubi, singkong seperti itu kita masak. Dan singkong pun itu bisa dijadikan untuk kebutuhan pokok seperti kalau kita kehabisan beras bisa dijadikan pengganti beras, juga bisa dijadikan sebagai kue-kue seperti itu. Jadi pemirsa TV One bisa kita saksikan bahwa di Pulau Rondo ini sendiri kondisi logistik juga sangat minim, bahkan singkong itu menjadi makanan pokok pengganti beras ketika memang sekolah logistik dari Pulau Sabang atau juga Pulau W dari Sabang di sana tidak bisa mencapai Pulau Rondo ini ya. Kemudian untuk fasilitas sendiri, transportasinya kondisi sekarang seperti apa nih? Karena seperti yang kita ketahui perbatasan, bahkan Pulau Rondo ini banyak yang tidak terekspos oleh masyarakat umum, bahkan tidak mengetahui personil kondisi secara umum di sini bagaimana. Ya, untuk kita transportasi terutama dalam untuk mendukung logistik, kami dari Kodam dibekali perahu pancung, perahu kayu. Itu seperti bentuk perahu tradisional seperti punya nelayan. Ya. Tapi itu pun apabila cuaca tidak mendukung seperti berangin, berombak, seperti contoh minggu kemarin, ya kita tidak bisa lewat juga. Terpaksa harus biasa nitip ke nelayan yang punya perahu lebih besar. Jadi ada juga nelayan yang suka lewat di sini ya Pak ya? Ya, seluruh nelayan yang kebanyakan mereka mencari ikan di sekitar Pulau Rondo. Karena di sekitar Pulau Rondo kita kan dangkal. Ya. Jadi di situ banyak ikan dan banyak nelayan pun yang sering sandar di Pulau Rondo. Jadi ada komunikasi juga dengan masyarakat Ya, yang tetap dekat dengan Pulau Rondo ini ya Pak ya. Ya. Kemudian apakah ada penugasan juga nih, ada tim khusus untuk mencari logistik yang ada di sekitar Pulau Rondo? Apakah itu di darat atau bahkan juga di lautan? Ya, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi dia yang hobi di darat berarti kita tugaskan di darat seperti di sini untuk menanam singkong, untuk mencari ubi-ubian, mencari kayu untuk memasak. Kemudian dia yang suka di laut, suka mancing, suka nyelam gitu, suka nembak ikan di dalam air gitu. Dia biasanya turun ke bawah untuk mencari ikan. Jadi sama-sama kita kerjasama di sini, selain dari laut juga dari darat seluruhnya kita manfaatkan. Jadi seperti hobi yang menguntungkan juga ya, Ya. yang hobinya menyelam, menembak ini Ya. ya udah cari ikan aja gitu Ya. ya. Terus juga yang suka untuk berkebun, ya sudah berkebun saja. Ya. Kemudian saya penasaran nih kepada Pak Jeffrey juga sendiri. Sudah berapa lama nih bertugas di sini Pak? Saya udah berjalan 5 bulan di sini semenjak bulan Juli. Udah 5 bulan dan sesuai rencana kita penugasan di Pulau Rondo selama 9 bulan penugasan Jadi semua anggota juga sama ya? seluruhnya. Jadi kayak satu sirkulasi bersama ya? Satu operasi. Iya, kemudian yang saya ingin tanya langsung pribadi ke Pak Jeffrey. Kangen nggak sih Pak sama keluarga? Ya kalau dibilang kangen ya sangat kangen sekali. Ya mungkin saya belum merasakan karena saya masih belum berkeluarga. Mungkin anggota saya juga banyak yang udah berkeluarga. Bahkan ada yang istrinya saat ini pun lagi mengandung. Iya, mungkin Lagi bisa hamil. siapa ya anggota yang sedang Ya, ini hamil? ada Boleh Pak, Kopda mungkin Marlir bergabung Maskur. bersama kita, boleh bergabung bersama kita. Jadi gimana nih? Sudah 5 bulan mungkin berpisah dari keluarga, seperti apa nih? Saling komunikasi gitu ya. Tapi masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Siap. Ada rasa kangen seperti apa sih Pak sama keluarganya? Kangen, sangat terlalu kangen itu. Jadi Sama komunikasi aja ya. ini yang lagi istrinya sedang mengandung Pak. Iya, Anak keberapa tuh Pak? anak kedua Anak kedua, udah jalan mau 6 juga. 6 bulan. 6 bulan. Jadi targetnya mudah-mudahan ketika melahirkan ada langsung Bapak langsung di sana ya Pak ya? Mudah-mudahan, tapi ini tugasnya belum setengah jalan. Masih 4 bulan lagi ya. Jadi kalau yang di sebelahnya?
Ya saya pun sudah berkeluarga Hmm? dan kebetulan waktu saya meninggalkan keluarga di kampung, uh, anak saya itu masih kecil, belum bisa ngomong. Tapi sekarang dia sudah bisa manggil ayah ataupun minta makan, minta susu, dia sudah bisa berbicara. Iya, ketika menelpon mungkin Pak juga masuk kepada Dantonya, apakah ada kadang-kadang gangguan jaringan ketika saat melakukan komunikasi melalui hubungan seluler, telepon seluler? Itu memang salah satu kendala yang di Pulau Rondo ini. Memang sinyal itu memang kadang bagus, apalagi kalau malam hari. Tapi kalau siang memang sering ada gangguan jaringan. Apakah mesti harus ke tempat yang lebih tinggi baru dapat sinyal atau enggak, di enggak rata-rata mesti. daerah ada? Enggak, Misalnya di bawah hilang atau Di bawah hilang, jadi kita harus mau ini cari ke ketinggian untuk nyari sinyal. jadi memang berusaha nyari sinyal lah supaya bisa berkomunikasi bersama keluarga. Jadi pemirsa TV One bisa kita dengarkan sendiri bahwa kesaksian dari para prajurit ini yang berpisah dengan keluarganya ini sangat berusaha semaksimal mungkin supaya komunikasi dengan keluarganya ini bisa maksimal, dan bahkan untuk mencari sinyal saja ini sepertinya mereka harus manjat pohon atau bahkan mencari dengan suatu tempat. Ya. Ini kita melihat dari untuk pulau ini sendiri, sumber listriknya dari mana nih Pak? Untuk sumber listrik kita mengandalkan solar cell, Hmm? tapi kebetulan pada saat ini untuk solar cell milik kita sendiri pun sedang dalam perbaikan, jadi belum bisa maksimal. Jadi akhirnya kita dibantu oleh satuan dari navigasi dari Dinas Perhubungan. Setiap malam dia berbagi listrik dengan kita. Cara berbagi listriknya seperti apa Pak? Ya kita sambung ke mereka, ada kabel yang disambungkan dari mes kita ke tempat navigasi. Berarti dari mes di sini, Ya, Satgas ini sampai ke ke sana. mercusuar di Ada sana ya, navigasi di sana ya. Kemudian untuk dari sumber listrik lain, saya juga melihat sepertinya di sana ada kayak turbin angin ya. Ya, Itu juga turbin membantu angin, ya bisa sumber juga sebagai sumber listrik, tapi untuk pada saat ini pun tidak bisa digunakan. Kenapa itu Pak? Yaitu karena dia menghadap ke timur, sementara angin lebih sering dari sini cenderung dari arah barat. Jadi memang tidak agak bisa maksimal untuk mutarnya. sendiri ya. Ya. Untuk hiburan sendiri nih, untuk anggota-anggota yang ada di sini, ini hiburan apa saja yang bisa dilakukan oleh para prajurit yang ada di Pulau Rondo ini Pak? Ya, untuk hiburan di sini, untuk teknologi sendiri mungkin alat komunikasi handphone mungkin masih bisa karena di sini ada sinyal. Walaupun kadang kalau cuaca buruk pun sinyal terganggu. Ada televisi, fasilitas seperti radio ada juga di sini. Kemudian untuk hiburan lain banyak di sini alam yang bisa membuat kita supaya tidak jenuh. Seperti kita bisa berkebun, untuk turun ke bawah kita bisa mancing, bisa nyelam. Bisa Seperti berenang itu. juga, mandi-mandi Bisa seperti berenang, biasa bisa ya. snorkeling. Karena kita berpikiran orang yang di luar sana aja kepengen merasakan berrekreasi, tapi kita di sini kan bisa rekreasi setiap hari. Jadi Seperti itu. persepsinya diusahakan selalu positif ya Selalu Pak positif, untuk keberadaan prajurit TNI di sini ya. Ya. Kemudian untuk radio, televisi, apakah banyak channel atau juga frekuensi yang bisa ditangkap di Pulau Rondo ini atau hanya terbatas 1 atau 2? Untuk channel apabila ya seperti tadi, seperti telepon juga mungkin channel untuk tergantung dari kondisi cuaca juga. Oh, cuaca ya. Apabila cuaca bagus, terang benderang seperti ini, channel semuanya bisa didapat tergantung dari jenis dan kapasitas antenanya seperti itu. Mhm. Dan mungkin pemirsa juga mengetahui kalau prajurit TNI ini suka dengan hiburan musik seperti itu ya Pak. Pasti suka dengan musik. Ini ada fasilitas yang mendukung untuk mendengar musik atau juga menikmati musik apa di sini? Selain radio dan juga televisi. Selain radio televisi mungkin kita ya musik main sendiri, mungkin kita main Ada alat alatnya sendiri. musik di sini. Ya alat mungkin alat seadanya, atau kita nyanyi sambil menggunakan HP juga kan bisa juga. Gitu. Jadi untuk fasilitas alat musik seperti gitar itu belum ada ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian juga kalau dari barak prajurit sendiri, bagaimana kondisi saat ini? Ya kondisi alhamdulillah kemarin juga baru saja itu dibangun barak yang di belakang, barak baru. Berapa Jadi, lama sudah dibangun di belakang? Sudah dari bulan 5 kemarin itu barak dibangun. Jadi masih baru kondisinya. Jadi berarti sebelum ada barak di sana, Hanya barak yang di depan ini, barak yang berwarna loreng itu. jadi Sebelumnya hanya sempit-sempitan di situ Pak? Ya. Sama semua Sama barang-barang juga di situ? satu. Ya, di situ semua. Ya sangat sempit. Jadi bersyukur sekali ada pembangunan baru seperti itu ya Pak. Ya. Terus di dalam kondisi itu apakah sudah masih cukup utuh atau kondisi sekarang ada mungkin bocor atau apa fasilitas yang mungkin masih diharapkan untuk bisa ada pengadaannya gitu Pak? Ya, untuk yang diharapkan mungkin karena itu untuk kita memaksimalkan air juga ya, jadi
kita butuh talang air untuk yang di mes belakang itu, mes yang baru. Kemarin mungkin sudah terpasang, mungkin karena panas hujan jadi mereka harus sendiri. Jadi kita harapkan biar air hujan juga maksimal, ada bantuan talang. Tadi sudah kami sampaikan juga Ke Panglima ya, Ya. karena memang juga beliau meninjau langsung tepat ke- sekali berkunjung ke sini ya, jadi langsung bisa sampaikan. Nah, sebagai komandan Satgas di Pulau Rondo ini sendiri, keluhan-keluhan seperti apa yang sering diutarakan oleh anggota dari Bapak Jeffrey sendiri? Ya, keluhan mungkin apabila mungkin di sini karena cuaca juga ya, karena cuaca yang seperti itu juga, selain televisi, handphone juga mungkin kita juga yang harusnya bisa mencari ikan mungkin nggak bisa, mungkin seperti itu mereka nyampaikannya. Hingga di sini kita sama-sama berdoa karena kita juga niat baik, niat mengabdi pada negara. Jadi semoga diberikan keselamatan, kelancaran dan tidak ada halangan selama bertugas di sini, seperti itu. Ya, terakhir Pak, semangat apa yang membuat selalu anggota prajurit TNI yang menjaga kedaulatan Indonesia di Pulau Rondo ini agar selalu tetap menjadi seorang prajurit yang kesatria? Ya, tetap saya sebagai seorang komandan peleton, saya harus memberi motivasi setiap harinya ya. Salah satunya saya mengasih gambaran ke mereka tentang kondisi di luar sana. Seperti ya itu tadi, kita di sini bisa tiap hari bisa mancing, bisa berkebun, sementara orang di luar sana kepengen untuk ke sini yang datang dengan biaya yang segitu mahal dari dari Banda Aceh ke Sabang ke Pulau Rondo, sementara kita sendiri di sini bisa menikmati seluruhnya itu, bisa snorkeling, melihat kondisi alam, bisa berkebun juga di sini. Kemudian selain itu yang menjadi kebanggaan lagi, kita sebagai pasukan terdepan 0 km wilayah barat Indonesia. Jadi seluruh apapun mulai dari kapal, pesawat terbang yang masuk ke Indonesia wilayah barat, seluruhnya berawal dari pulau ini, dari Pulau Rondo. Itu yang setiap hari saya banggakan ke mereka. Ya, Karena tidak semua orang bisa berkunjung atau bisa tinggal di pulau ini. iya. Harapannya mungkin untuk di Pulau Rondo ini sendiri, satuan tugas di sini, harapannya apa yang ingin sekali diharapkan supaya bisa mendukung tugas atau juga prajurit dalam menjalankan tugasnya? Yang untuk sarana yang mendukung mungkin seperti itu tadi, untuk apabila listrik mungkin bisa maksimal kita gunakan di sini, mungkin seluruhnya mungkin bisa kita gunakan seperti alat penyedot air, seperti penerangan juga kan, untuk mengecas HP, untuk hiburan juga ada. Kemudian ada, kalau ada listrik juga kita bisa mengambil air atau menyuling air dari laut dijadikan ke air tawar, seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua untuk transportasi mungkin lebih ada dukungan untuk kendaraan yang lebih besar atau lebih bisa menampung, lebih bisa mendukung logistik dari darat, dari Kota Sabang ke Pulau Rondo ini, seperti itu. Ya, baiklah pemirsa TV One, demikianlah bincang-bincang kita langsung bersama anggota prajurit TNI yang bertugas menjaga perbatasan Indonesia paling barat dan merupakan juga salah satu situs atau juga tempat yang paling vital untuk dijaga demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, demikianlah apa kabar TV One kali ini di sela-sela kunjungan dari Panglima Kodam Iskandar Muda. Saya Waru Wildan dan juga segenap kru TV One yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat bertugas, Pak. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari anggota. Saran dan komunikasi. Insya Allah saya akan datang lagi ke sini dan meningkatkan moral kalian, dan saya dalam rangka pengendalian pengamanan pulau terluar di wilayah Kodam.